Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali kepada seluruh siswa semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita dapat melanjutkan pembelajaran daring. Kemudian perlu Bapak informasikan bahwa pelajaran hari ini adalah pelajaran terakhir untuk semester ganjil, di mana pada hari ini Bapak akan membahas tentang kelanjutan materi bab 2 yang lalu. Yang kali ini kita akan membahas tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Materi ini mempunyai beberapa cakupan. Yang pertama, pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, dasar hukum kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, kemudian membangun kerukunan umat beragama, serta materi berikutnya adalah tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Materi ini mencakup beberapa cakupan. Yang pertama, substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Kemudian, kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Kemudian, dasar hukum bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara, dan perwujudan pertahanan dan keamanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini dapat disimak di dalam buku paket kelas 10 PPKN yang diterbitkan oleh Kementerian Republik Indonesia. Kemudian buku penunjangnya adalah buku modul PPKN kelas 10 yang diterbitkan oleh CP Grahadi. Sebelum kita melanjutkan materi ini, Bapak berharap kepada semuanya untuk melakukan berdoa masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Pengertian kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Pengertian agama menurut para ahli. Yang pertama, menurut Emmy Durkheim, agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktek yang berhubungan dengan hal yang suci dan menyatukan semua penganutnya dalam suatu komunitas moral yang dinamakan umat. Sedangkan menurut Drikarya mengatakan, agama adalah keyakinan adanya suatu kekuatan supranatural yang mengatur dan menciptakan alam dan isinya. Agama dapat disimpulkan ajaran yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kepercayaan, kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain di mana kita memiliki keyakinan padanya. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia. Karena kebebasan beragama itu berlangsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dasar hukum kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia yang pertama adalah Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ketiga. Kemudian
Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pertama di dalam pasal 28E ayat 1 dan ayat 2. 28E ayat 1 mengatakan, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah kewarganegaraan menurut agamanya, memiliki pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak untuk kembali. Sedangkan 28E ayat 2 mengatakan, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Kemudian pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Pasal 29 ayat 1 menyatakan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Kemudian dasar hukum berikutnya di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Perlu siswaku ketahui bahwa di negara Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh negara. Yang pertama yaitu agama Islam, yang kedua Kristen Katolik, yang ketiga Kristen Protestan, yang keempat agama Hindu, yang kelima agama Buddha, yang keenam agama Konghucu. Untuk agama Konghucu sendiri diakui oleh negara Indonesia pada tahun 1999 ketika terjadinya reformasi. Yang berikutnya adalah membangun kerukunan umat beragama. Yang pertama, memperkuat keimanan dan ketakwaan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Bergaul dengan semua orang tanpa membedakan agamanya. Menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Saling mengasihi antar sesama. Melakukan dialog antar umat beragama mengenai cara menciptakan kerukunan antar umat beragama, sehingga terciptalah konsep kerukunan umat beragama. Dalam konsep kerukunan umat beragama ada 3 yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kerukunan antar umat seagama. Artinya, adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Kemudian konsep yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama, artinya cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antar orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditunjukkan untuk mencampur adukan ajaran agama. Konsep yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, artinya
Dalam kehidupan beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Mewujudkan kerukunan antar umat beragama dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, saling tenggang rasa, menghargai dan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, tindakan tidak memaksa ke seseorang untuk memeluk agama tertentu. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan negara ataupun pemerintah. Untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama yang berbeda, pemerintah membentuk lembaga keagamaan yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Di negara Indonesia ada beberapa lembaga-lembaga keagamaan. Untuk Islam, biasanya kita kenal adanya lembaga keagamaan, yaitu Majelis Ulama Indonesia yang kita singkat dengan MUI. Sedangkan agama-agama lain juga mempunyai lembaga tersendiri seperti PGI, KWI, Walobi, dan sebagainya. Apa fungsi lembaga-lembaga agama tersebut? Yang pertama, tempat untuk membahas dan menyelesaikan segala masalah yang menyangkut tentang keagamaan. Kemudian media penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. Wahana silaturahmi yang tepat menumbuhkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Tempat berdialog antar anggota dan antar kelompok agama. Demikianlah materi tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Dapat Bapak simpulkan bahwa materi tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia adalah dapat tumbuh dan berkembang kalau kita antar umat beragama saling melakukan toleransi, yaitu saling melakukan menghargai antar perbedaan umat beragama, sehingga silaturahmi, persatuan dan kesatuan umat beragama Indonesia dapat diciptakan. Selanjutnya, kita akan membahas materi berikutnya, yaitu tentang Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberi gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang kita singkat dengan istilah Sishankam Merata, Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Sistem Keamanan Rakyat Semesta atau Sishankam Merata yang bersifat semesta mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, kerakyatan, yaitu orientasi terhadap pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional digunakan bagi upaya pertahanan. Yang ketiga adalah kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi negara kita, yaitu negara yang berkepulauan. Yang kedua, kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara.
Yang pertama adalah ikut serta dalam pengamanan lingkungan sekitar seperti Siskamling, Sistem Keamanan Masyarakat Keliling. Kemudian ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri. Yang ketiga, belajar dengan tekun mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PPKN. Yang keempat, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, PMR, dan Pramuka, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang kelima, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Berkaitan dengan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, di negara kita tidak ada namanya istilah wajib militer, kecuali negara-negara seperti Korea, Cina itu ada istilah bagi warga negaranya yang berumur 18 tahun harus wajib mengikuti wajib militer selama 1 tahun. Sedangkan di negara kita tidak ada istilah wajib militer. Kemudian yang keenam, pengabdian sebagai anggota TNI. Yang ketujuh, pengabdian sesuai dengan profesi keahlian masing-masing. Artinya bahwa bela negara itu tidak harus menjadi polisi, tentara. Namun, bela negara itu dapat dilakukan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Dasar hukum kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara, seperti di dalam pasal 27 ayat 3. Kemudian pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang kewajiban usaha bela negara. Yang keempat adalah perwujudan pertahanan dan keamanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam lingkungan keluarga, seperti saling berbagi, mendukung, menolong, dan mengasihi satu sama lain, menciptakan kerukunan dan keharmonisan keluarga, menjaga nama baik keluarga. Kemudian dalam lingkungan sekolah, seperti mentaati peraturan tata tertib sekolah, hidup rukun antar sesama warga sekolah, menjalinkan kerjasama antar siswa tanpa pandang bulu. Kemudian lingkungan masyarakat, ikut bergotong royong dalam masyarakat, ikut menjaga keamanan lingkungan, ikut membuang sampah, tidak membuang sampah di sembarang tempat, dan lingkungan terakhir adalah lingkungan berbangsa dan bernegara. Wujud dari pertahanan dan keamanan dalam lingkungan berbangsa dan bernegara adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, tidak main hakim sendiri, mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pertahanan dan keamanan negara ini memang untuk menciptakan suatu merasa nasionalis antara kita semua, bahwa yang paling sulit dalam pertahanan dan keamanan negara ini adalah menjaga supaya negara kita tetap aman, rukun, dan sejahtera. Demikian materi hari ini Bapak sampaikan, semoga bermanfaat untuk Bapak sendiri dan bermanfaat untuk Anda semuanya. Atas perhatian semuanya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.